Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap belajar ya? Siap. Oke, sebelum belajar silakan lihat kiri kanan masih ada sapa enggak, dan silakan penuhi untuk kursi-kursi yang kosong di depan. Isi dulu kursi kosong di depan. Ini oke, baik. Kita absen dulu ya. Resta. Oke. Firda. Sally. Ini Rangga. Rizkoha. Oke, hadir semua ya, kecuali Rangga ya. Oke. Rangga dan Mega ya. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Nah, anak-anak, Ibu pengen nanya nih, kalau misalkan anak-anak mengirim pesan kepada teman-temannya, kira-kira kita memperhatikan tanda bacanya nggak? Tanda titiknya ataupun tanda komanya? Kalau misalkan kita ngirim pesan tuh langsung, saya ingin ke rumah pada jam ini, langsung ini nggak ada tanda koma, nggak ada tanda titik, itu enak nggak dibaca? Ngerti nggak maksudnya? Betulnya juga pertanyaan nih, tapi nggak ada tanda tanya di ujungnya, dia pasti bersifat pertanyaan. Nah, anak-anak, hari ini itu yang akan kita pelajari mengenai salah satu dari buku bacaan tajwid, yakni ialah mad far'i ya. Nah, mad far'i ini ada mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Nah, teman-teman, itu wajib banget ya bagi kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa wajib mempelajari ilmu tajwid? Terus lagi? Enak didengar, enak dibaca juga ya. Nah, anak-anak, itu dalam ilmu tajwid itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya apa? Ketika dalam satu kelas ini tidak ada yang mau mempelajari ilmu tajwid, maka satu kelasnya berdosa. Berdosa. Tapi kalau ada satu orang pun yang mempelajari ilmu tajwid, maka gugurlah dosa anak-anak, karena ada satu yang mempelajari ilmu tajwid. Oke, agar kita satu kelas ini nggak berdosa, bersama-sama kita belajar ilmu tajwid ya. Nah, oke, kita akan mengenal hukum bacaan dari mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad far'i. Nah, mad silah, apa itu mad silah? Mad silah itu artinya penyambung. Apa yang kita sambung? Oke, nah mad silah itu ialah mad, hukum mad yang terjadi pada hadamir yang berada di antara dua huruf hidup. Artinya huruf mad itu ada huruf H, hadamir, huruf H dapat hu ya, dan juga huruf Hi, tapi diapit oleh dua huruf hidup. Nah, huruf mad silah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada mad silah qasirah dan juga mad silah tawilah. Nah, mad silah qasirah ini ialah mad huruf H tadi itu tidak bertemu dengan hamzah, Contohnya innahu kana. Nah, ini nggak ada huruf hamzahnya, tapi setelah huruf hu ini ada huruf k. Dia terpisah oleh dia tidak bertemu dengan hamzah. Itu mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat.
Terus ada matsilah tawilah. Nah, matsilah tawilah ini huruf H dhamir tadi bertemu dengan huruf hamzah kotok ya. Contohnya indahu illa. Nah, ini setelah huruf H-nya ada huruf hamzah atau huruf alif. Ini perbedaan antara matsilah qashirah dan matsilah tawilah. Apa tadi matsilah qashirah? Bacanya gimana? Coba Tesi. Baca Tesa ya. Coba bacanya gimana? Innahu kana. Bener nggak? Benar. Coba Tesinya. Nah, kita perhatikan ya, panjang dari maksilah qashirah ini 2 harokat, artinya 2 ketukan jari. Innahu kana. Bisa? Coba. 1, 2, 3. Innahu kana. Oke, itu untuk maksilah qashirah. Sekarang maksilah tawilahnya itu bertemu dengan huruf H-nya bertemu dengan hamzah. Gimana bacaannya Rizkoha? Indahu illa. Indahu Illa. illa. Bener nggak? Iya. Coba ulangi Cindi. Indahu illa. Oke. Nah, anak-anak untuk menentukan panjangnya harokat itu sesuai dengan bagaimana cara kita memperpanjang ataupun pelannya suara kita. Kalau misalnya kita membaca suara itu dengan suara yang pelan, maka pelan juga ketukan jarinya. Kalau kita membacanya cepat, maka cepat juga ketukan jarinya. Nah, untuk maksilah tawilah ini panjangnya 4 sampai 5 harokat. Paham nggak untuk maksilah? Paham ya? Sekarang mat badal. Nah, mat badal ini artinya pengganti. Apa yang diganti? Ada yang tahu nggak apa yang diganti? Nah, yang diganti itu ialah huruf hamzah. Nah, huruf hamzah agar bacaannya itu menjadi mudah, menjadi ringan. Panjangnya 2 harokat. Contoh bacaannya ini ada amanu, terus ada utu, terus imanan. Nah, ini masih biasa saja ya. Sebenarnya sebelum ada kata ini itu ada kata aslinya, sehingga dinamakan dengan mat badal. Ini kata aslinya amanu, itu kata aslinya itu dalam apa sebelumnya? Amanu. Ada hamzahnya setelah ada hamzahnya setelah huruf alif. Itu susah kan bacanya? Amanu. Susah kan? Sehingga dipermudah menjadi diganti amanah. Huruf mat badal itu biasa kalau misal kita lihat dalam Al-Quran itu ada tanda tersendiri juga, ada tanda fathah berdiri, ada tanda kasroh gini, terus ada tanda gini, dan ada u dan juga ada i. Ini kita menentukan itu pembacaannya mat badal. Artinya huruf mat badal tadi hamzah itu didahului dengan huruf mat sebelumnya. Huruf mat itu kan ada 3. Apa saja? Alif, ya. Nah, gimana tadi bacaannya untuk mat badal? Dita. Mat badal. Amanu. Amanu. Oke. Bisa ya mat badal ya? Bisa. Nah, mat badal artinya hamzah yang didahului dengan huruf mat. Singkatnya itu pengganti hamzah ya. Singkatnya. Ada mat tamkin. Nah, mat tamkin itu mantap. Secara sederhananya, mat tamkin itu ialah ketika kita membaca Al-Quran itu ada huruf ya, huruf ya yang bertasdid, tapi ya ini berharokat kasroh bertemu dengan huruf ya berharokat sukun. Ini bacaan mat tamkin ya. Gimana Bu kalau misalkan huruf ya-nya berharokat fathah terus bertemu dengan huruf ya? Gimana? Berarti bukan bacaan
mat badal, mat tamkin, tapi jadi mat lain ya. Jadi mat lain, maaf. Oke, jadi mat tamkin ini ialah bertemu dua huruf ya yang bertajwid berharokat kasroh dengan ya sukun ataupun ya mati, panjangnya dua harokat. Contoh bacanya gimana? Itu wa idza huyitum, wa idza huyitum, Wa idza huyitum. oke, terus ada an-nabiyina. An-nabiyina. Nah, ini kan kalau misalkan kita bongkar ya, huruf ya itu ada dua ya, meskipun dia bertasydid, ada ya yang gini dan juga ya sukun. Itu mat tamkin hukumnya dalam Al-Qur'an. Terus yang terakhir ada mat farqi. Nah, mat farqi ini artinya pembeda, faruq, pembeda. Apa yang dibedakan? Nah, anak-anak tadi juga sudah Ibu singgung ya di awal, itu ini membedakan antara kalimat tanya dengan kalimat pernyataan ataupun berita. Itu. Jadi penekanan di dalam Al-Qur'an itu ada yang namanya mat farqi namanya. Panjangnya itu 6 harokat, artinya 6 ketukan jari. Nah, mat farqi ini di dalam Al-Qur'an itu tidak banyak anak-anak. Ada beberapa surah yang hanya terdapat hukum baca mat farqi. Salah satunya ialah potongan ayat ini qul adzakaraini bacaannya. Nah, mat farqinya itu terletak di sini. Mat farqinya itu terletak di sini. Terletak di sini. Ada juga dalam Al-Qur'an Allah. Bukan Allah ya, bukan gini ya. Tapi ini. Itu tanda dari mat farqi. Nah, sederhananya mat farqi ini ialah mat badal. Mat badal tadi kita belajar, tapi setelah huruf matnya itu ada huruf yang bertasydid. Ya, ada huruf yang bertasydid. Bacaannya menjadi 6 harokat, jadi panjang. Kalau misalnya dari kata Allah, Allahus Allah gitu. Terus ada qul adzakaraini. Coba. Qul adzakaraini. Nah, kita juga nggak bisa membaca kayak gini. Qul adzakaraini tidak, tapi kita tekankan dulu di tasydidnya. Tekankan dulu baru kita lepas. Qul adzakaraini. Coba. Qul adzakaraini. Bisa dipahami ya tekan dulu bacaannya. Tadi ada berapa mat yang kita pelajari? 4. Coba sebutkan. Masih ada. Ulang. Mat Tamkin. Terus mat badal. Coba yang belakang mat tamkin itu apa? Mat mantap. Apa yang dimantapkannya? Coba. Ada yang tahu yang dimantapkannya itu apanya? Bunyi apa? Gimana bacanya jadi? Oke. Bisa ya dipahami ya? Terus kenapa nih pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid? Nah, pentingnya kita mempelajari ilmu tajwid, selain kita harus enak membacanya, baik membacanya, jelas dan lain sebagainya, itu juga termasuk bentuk penghormatan kita kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memahami pembacaan tajwid tadi akan membuat bacaan kita menjadi lebih indah. Bayangkan nih kita dengar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enak gak dengarnya? Coba kalau misalkan gini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enak? Enak. Jadi penting ya bagi kita, kalau misalnya kita belum tahu nih ilmu tajwid, silakan
anak-anak ya belajar di luar ataupun belajar sama temannya juga boleh. Karena ketika kita membaca Al-Quran itu dengan baik, dengan benar, satu hurufnya itu dilipat menjadi 10 Nah 10 kebaikan itu hitungannya nggak gini anak-anak. Misalkan satu kebaikan A, kebaikan B, nggak gitu. Tapi di jarak antara satu kebaikan dengan dengan kebaikan selanjutnya itu kata Ustadz Adi Hidayat itu 500 tahun kita melakukan kebaikan. Sungguh luar biasa sekali kebaikan yang kita dapatkan. Jadi rugi ya anak-anak kalau misalkan kita asal saja membaca Al-Quran tanpa mempelajari ilmu tajwidnya. Oke, paham ya di sini ya? Iya? Oke. Terus, nah, ibu kan sudah nyuruh kalian membawa Al-Quran kan? Sudah? Silakan keluarkan Al-Qurannya. Nah, untuk ini ibu akan bagi kalian ke dalam 4 kelompok tentunya. Ke dalam 4 kelompok. Ini untuk kita bagi ratakan ya. Kelompok ini digabung dengan ini. Kelompok ini gabung dengan ini. Satu cowok ini gabung dengan ini. Arjun ke barisan Syari dan Firda gabung ke barisan Alesa. Oke, yang punya Quran siapa? Saya Bu. Ya, berarti ini udah ya. Yang belum silakan ambil Al-Qurannya di sini. Satu kelompok satu Al-Quran. Nah di sini kita menggunakan tutor sebaya ya. Tutor sebaya itu apa? Tutor sebaya itu ketika ada teman-teman kalian yang paham, silahkan ajari teman-teman kalian yang belum paham gitu. Ini soalnya. Nah ibu akan jelaskan apa itu fungsi dari Al-Qurannya. Di situ kalian silahkan jawab dulu pertanyaan yang ibu berikan. Setelah itu di belakangnya untuk kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Untuk kelompok 1 itu masalah mat badal, kelompok 2 mat silah, kelompok 3 mat tamkin, dan kelompok 4 mat farki. Nah, di Al-Qur'annya kalian cari satu surah yang ada mengandung hukum bacaan mat yang kalian dapatkan tadi. Mat badal, mat silah, mat tamkin, mat farki. Di belakangnya ya Bu? Iya, di belakangnya. Setelah kalian menjawab soalnya. Oke, waktunya 1 menit lagi. Itu Oke, habis ya waktunya ya. Cukup ya. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang anak-anak koreksi, kita tukar kita Salah semua. salah juga. Diri ya, teman-teman kalian. Coba soal nomor 1 apa? Oke, nomor 1 ayatnya coba baca Resta. Baca nomor 1. Lahu ma fis samawati. Hukum bacaannya Masilah wa. Ya nomor 1 masilah qasira. Dua. Oke. Yang betul, yang salah. Ya, kalau misalkan nggak ada harokatnya setengah gitu ya. Setengah. Terus ayat pertama ayat nomor 2 Sally bacakan. Ya, kuyitum. Bacaannya, hukum bacaannya Tamkin. Panjang harokatnya. Betul ya, tamkin kuyitum. Soal selanjutnya coba Syari bacakan potongan ayatnya. Al-ana.
Ya. Hukum bacaannya apa? Mat? 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 Masila. Sila. Ayo apa? Al-ana itu mat, badal. Berapa panjangnya? Oke, selanjutnya coba baca. Tasya, coba. Iman. Hukum bacanya apa itu? Mat badal juga. Panjangnya 2. Selanjutnya terakhir bunga. Coba atas baca ayat terakhir. Apa bacaannya? Badal. Ya. Berapa rokat? Ada yang benar semua nggak? Ada. Salah. Ada yang betul semua? Nggak ada ya? Oke, udah paham ya? Bagaimana perbedaan dari mat silok, mat badal, mat tamkin dan juga mat farki, tahu ya? Mat tamkin berapa harokat? 2. Mat badal? 2. Mat silok tawilah? 5. Mat farki? Tahu ya? Sekarang itu belum ke intinya. Nah, di sini intinya. Intinya di sini. Coba semuanya berdiri. Dan silakan singkirkan kursinya. Jadi kita semuanya di tengah. Kursinya dikesampingkan. Buangkan kursi. Nah, Ibu jelasin ya gimana cara mainnya. Nah, di sini namanya itu talking stick. Ya, talking stick. Nanti ini individu. Nanti siapapun yang megang ini tongkat, anggapnya ini tongkat ya. Siapapun yang megang ini nanti akan ada hadiah. Tapi jawab ya, Bu. Kocak-kocak, Bu. Yang namanya tongkat berjalan. Ini tongkatnya itu berjalan ya seiring dengan musik. Kalau misalkan tongkatnya berhenti, maka pemegang tongkat itu akan disuruh membaca potongan ayat yang nanti akan ditampilkan. Paham nggak? Oke, misalkan musiknya masih berjalan, maka tongkatnya juga masih berjalan. Oke, kita mulai ya. Oke, di Cindi ya. Nah, silakan Cindi bacakan ayat ini dengan hukum tajwid yang sudah kita pelajari tadi. Mulai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bener nggak? Kufuwan ahad. Bener nggak? Benar. Hukum bacaannya apa? Cindi? Lakukan masalah kafiro. Matsila? Kafiro. Matsila. Oke, bener. Bacaannya walam yakul lahu Kufuwan ahad. Oke, Matsila? Fasiro. Oke, kita lanjut. Lama-lama ya. Ya, siapa tadi yang megang Coba Tuma baca
Hampir. Ini hukum bacanya apa? Coba, ada hukum bacaannya kita pelajari ya, jangan menyimpan dari situ. Dan kita pelajari tadi hukum bacaan di sini ada apa? Mat. Dari kata mana? Ya coba yang mana? Baik. Terus ada artinya terus. Oke, cukup ya. Nah di sini ada tiga hukum bacaan mat yang sudah kita, ada 2 sih, tapi ada 3 huruf. Ada atainahum mat, badal, terus mat apa? Badal juga dan bayyinah. Mat kalau misalkan kita urai hurufnya itu kan berbasis kasrah dan juga ya sukun. Jadi itu termasuk matam. Bacanya Salbani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah. Ya, bisa ya? Siapa yang pernah belajar ilmu tajwid sebelumnya? Coba ibu tanya ya. Hukum bacaan dari ini beda, ini di luar dari yang ibu jelasin. Hukum bacaan dari taftaruna, mat alif sukun dan juga lakum a, mim dengan alif. Oke, sudah paham ya? Silakan babikan kembali kursinya. Dan ingat ya, sampahnya juga silakan dipungut. Yang soal tadi, yang biru di bawah. Oke anak-anak, itu ya tadi terkait hukum bacaan mat apa? Mat silah, mat badal, mat tamkin dan mat farqi. Semoga paham ya. Oke, terima kasih Ibu ucapkan untuk partisipasi dari anak-anak. Insya Allah semangat sekali dan juga sportif ya tentunya. Dan Ibu mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ya, Ibu harapkan semoga habis dari sini teman-teman bisa memahami apa yang sudah Ibu ajarkan dan Ibu sampaikan tadi. Oke, sudah rapi ya? Oke. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik banget coba.